Halo guys, para penikmat atau pecinta, asik pecinta, ayo ibadah mania, ayo ibadah mania. Puji Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama dalam Ayo Ibadah Podcast. Kali ini masih dengan kami berdua, saya Alpen Bulamei bersama dengan rekan saya Gilbert Santoso STH. Hari ini kita akan kembali lagi membahas beberapa hal yang tentunya standarnya dari Alkitab, teman-teman. Dan mudah-mudahan kalau Kristen kayaknya mudah-mudahan kurang. Semoga. Pasti teman-teman, karena kita bahasnya Alkitab, jadi Alkitab adalah sesuatu yang pasti aja. Jadi YPPA. Teman-teman bisa diberkati dengan podcast ini. Kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin teman-teman yang masih muda utamanya agak sedikit kurang concern tentang hal ini. Kita akan bahas tentang doktrin. Doktrin, langsung saja ya. Langsung saja di pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa doktrin. Kata doktrin ini artinya apa sebenarnya? Ini mungkin langsung saja dijelaskan apa itu doktrin, Evangelis. Doktrin sederhananya sih adalah ajaran atau suatu kepercayaan dari sebuah, entah itu lembaga atau suatu perkumpulan atau suatu persekutuan. Jadi ketika ada suatu perkumpulan atau persekutuan, mereka adalah orang-orang yang punya pemahaman atau doktrin yang sama gitu di dalam perkumpulan itu. Jadi ya pada dasarnya sederhananya saja ajaran atau kepercayaan yang diyakini oleh orang-orang di dalam satu perkumpulan atau satu lembaga. Sederhananya itu sih doktrin. Artinya doktrin berarti ajaran yang dipegang satu komunitas tertentu. Ya kita nggak tertentu sih, gereja masing-masing lah ya. Ya kan, satu gereja berarti memiliki satu doktrin yang tertentu. Paling tidak mereka mempercayai beberapa hal yang sama begitu. Ya, dan ya mungkin itu salah satu alasan mengapa mereka membuat satu komunitas. Kadang kalau ada yang merasa saya sudah berbeda nih, akhirnya mereka pindah atau mungkin bikin persekutuan atau perkumpulan yang baru gitu. Nah, menjadi perhatian bagi kita terutama anak-anak muda, karena kalau saya melihat, saya secara pribadi melihat anak-anak muda kurang begitu antusias ketika membahas soal doktrin. Biasanya pemuda ketika datang ke gereja, mereka hanya hanya tertarik pada hal-hal yang misalnya menjadi pelayan Tuhan, pemain musik, multimedia, yang praktikal gitu ya. Iya, yang praktikal. Tapi kalau bicara soal doktrin, kayaknya mereka lebih lebih menghindar begitu. Nggak semua, tapi sebagian besar anak-anak muda kayaknya lebih menghindar kalau soal pembahasan tentang doktrin. Mengapa doktrin penting dalam kehidupan orang Kristen, utamanya anak-anak muda Kristen? Mengapa doktrin itu penting? Perlu ditegaskan bahwa doktrin penting, tapi yang harus dimiliki adalah doktrin yang benar gitu. Karena tidak semua gereja atau suatu perkumpulan punya doktrin yang benar, punya kepercayaan yang benar gitu. Jadi
doktrin yang benar lah yang harus dipegang oleh sebuah gereja gitu, suatu gereja atau mungkin perkumpulan, terutama juga mungkin anak-anak muda. Bagi anak-anak muda atau pemuda mungkin pengajaran seperti itu terasa boring kali ya. Kayak mungkin yang masih sekolah berpikir bahwa saya Senin sampai Sabtu belajar, pas hari Minggu masuk gereja belajar lagi. Jadi mungkin mereka merasa bosan, dan mungkin juga terlalu jauh dalam artian bahasanya terlalu tinggi sehingga mereka kayak tidak relate begitu. Pertama, itulah kenapa ada banyak sekarang youth pastor ya, pendeta-pendeta pemuda begitu yang pakai bahasa-bahasa Gen Z gitu, bahasa-bahasa brain roots, skibidi gitu ya. Itu tuh yang mereka berusaha relate gitu, karena mereka mau menjangkau anak-anak muda. Nah, orang-orang ini menyadari bahwa kalau mungkin pengajaran khotbah dan juga doktrin di gereja mungkin terlalu berat untuk dipahami oleh anak-anak muda, sehingga mereka berusaha untuk relate. Jadi mungkin alasan kenapa doktrin tidak terlalu menarik, tidak terlalu menggoda di anak-anak muda, karena mungkin itu salah satunya, terlalu berat untuk dipahami dan juga dimengerti oleh pemuda. Tetapi sebenarnya itu sangat-sangat penting untuk gereja dan juga pemuda memiliki atau memahami doktrin yang benar. Coba bayangkan kita pergi ke satu gereja, beribadah sekian tahun, tapi kita tidak tahu apa yang kita sembah, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu, yang cuma datang karena sekedar dia sudah Kristen dari lahir, atau mungkin disuruh sama mamanya atau bapaknya dari kecil sudah disuruh-suruh, akhirnya pemuda juga disuruh-suruh ya. Jadi formalitas, jadi sesuatu yang biasa aja gitu mereka lakukan. Mereka tidak datang ke ibadah, mereka tidak datang ke gereja karena mereka tahu bahwa ini adalah gereja yang mengajarkan doktrin atau kebenaran yang alkitabiah gitu, sehingga perlu sekali pemahaman tentang doktrin supaya praktikalnya juga bisa benar begitu. Ada orang-orang kan sama seperti kayak tadi, mungkin lebih suka yang praktikal, kayak mungkin jadi WL atau jadi pemain bandnya gitu. Ya percuma juga melayani di atas mimbar dan lain sebagainya, tapi tidak punya pemahaman atau doktrin yang benar di dalam pikirannya dan juga di dalam hatinya, sehingga apa yang dilakukan berpikir bahwa wah, ini saya sementara melayani Tuhan, tapi ternyata kosong, tidak ada yang dilakukan karena tidak didasari oleh pemahaman dan juga kebenaran. Yesus bilang kan bahwa ya jangan bangun rumah di atas pasir. Nah, orang-orang yang tidak punya pengetahuan akan kebenaran terus melakukan praktikal Kristen yang mungkin kelihatannya baik, itu orang-orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika ada angin atau ombak, rubuh rumahnya karena pondasinya tidak kuat. Nah, orang yang memahami, entah itu pemuda atau gereja yang memahami doktrin kebenaran yang alkitabiah yang sesuai dengan firman Tuhan, mereka membangun bangunan mereka di atas pondasi yang kuat, di atas dasar yang teguh begitu. Jadi sangat-sangat penting doktrin, tapi doktrin yang benar akan kebenaran Alkitab. Ya, karena kalau kita tidak punya satu pandangan dalam melihat Alkitab, artinya kita bisa dengan mudah terombang-ambing, ya kan? Apalagi anak-anak muda yang masih dengan idealisnya masing-masing. Dan ya itu menjadi filter bagi kita sebenarnya. Karena kita kan tidak setiap ibadah atau tidak setiap kesempatan bisa beribadah di gereja yang sama atau di gereja kita gitu. Mungkin kita dapat tugas atau kebetulan liburan kemana, terus harus kita pengen ibadah di gereja lain, tapi ternyata wah, jauh sekali ini doktrinnya. Akhirnya itu jadi filter bagi kita, ternyata ini tidak sesuai dengan apa yang kita percayai, atau bahkan mungkin tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab gitu. Kalau kita sudah tahu doktrin, kita tidak asal terima. Kalau tidak punya dasarnya, tidak punya doktrinnya, kita di gereja kita mungkin kita belajar bahwa keselamatan hanya oleh iman kepada kasih karunia Allah. Pergi ke gereja lain bilang dengan perbuatan baik, atau dengan baptisan, atau dengan hal-hal yang lainnya. Jadi bingung yang mana nih yang benar kalau tidak punya doktrin yang kuat, yang benar gitu. Masih berbicara soal tadi, sempat disinggung, mungkin bisa lebih diperjelas lagi apa risiko
dari minimnya pemahaman doktrin dalam gereja, baik bagi jemaat ataupun bisa saja mungkin ada pemimpin gereja yang belum terlalu kuat soal doktrin. Apa risiko yang bisa terjadi? Tentu risiko yang paling besar adalah bahwa mereka tidak punya iman yang benar kepada Yesus Kristus, karena itu pun tentu dipelajari melalui doktrin Alkitab. Yang pertama. Kemudian mereka tidak punya filter tadi atau penyaring yang bisa membuat mereka memilah yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang mungkin kelihatannya baik tetapi tidak benar, karena baik belum tentu itu benar begitu. Jadi sangat berisiko bagi orang-orang yang tidak paham atau mungkin acuh tak acuh dengan doktrin kayak yang penting saya datang ibadah, atau yang penting saya ibadah kemudian merasakan hadirat Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu tetapi tidak paham doktrin, risikonya adalah itu. Kemudian akan salah di dalam kehidupan praktisnya begitu. Karena doktrin yang benar akan menghasilkan kehidupan praktis yang benar juga. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang benar atau perbuatan yang benar kalau kita tidak baca Alkitab atau tidak punya pemahaman doktrin? Misalnya mungkin agak sulit ini tapi kayak aborsi misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa pro-choice pro-life karena lagi happening. Bagaimana kita tahu? Mungkin kita pikir bahwa kalau ibunya nggak mau melahirkan, ya enggak apa-apa dong dia aborsi, kan itu keputusannya dia. Hak asasi manusia perempuan. Gitu. Iya, perempuan. Jadi mungkin kita pikir iya betul ini. Tapi sebenarnya Alkitab tidak pernah berkata demikian begitu. Jadi tanpa doktrin yang benar akan menghasilkan kehidupan praktis dan juga pilihan hidup yang salah atau keliru. Jadi sangat-sangat penting kita melihat bahwa Bapak gereja dulu sangat-sangat menegaskan tentang doktrin keselamatan, sola fide, sola gratia, ada 5 sola itu, karena dia melihat kehidupan Roma Katolik sudah ini tidak benar ini sesuatu yang salah pada sehingga pada saat itu sorry sahabat-sahabat saya yang Katolik pada saat itu sehingga Bapak gereja Luther dan juga Calvin sungguh-sungguh menekankan itu doktrin itu, karena prakteknya pengajarannya juga sudah tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jadi sangat-sangat penting, dan risikonya ya itu sudah tidak, yang paling penting tidak akan punya iman, tidak punya kepastian keselamatan, dan juga praktek hidupnya filternya tidak bagus, tidak benar gitu. Dan sangat sayang sekali kalau hanya karena utamanya dalam soal keselamatan kita tidak mengerti dengan benar, maksudnya apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan dalam hal keselamatan manusia. Jika tidak ada di gereja dengan doktrin yang mengajarkan itu, akan sangat sayang sekali. Nah, seperti Rasul Paulus katakan, mereka giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Ya kan? Nah sekarang apa saja tantangan? Nah ini soal tantangan utamanya evangelis sebagai gembala satu gereja. Apa saja tantangan yang dihadapi gereja dalam mengajarkan doktrin kepada jemaat yang berasal dari latar belakang budaya atau tradisi yang berbeda-beda. Misalnya kita di satu kota ini punya jemaat yang berbeda-beda tradisi atau budayanya. Dan kita menerapkan satu doktrin di Alkitab yang di satu sisi ada pihak yang setuju, di sisi lain ada pihak yang tunggu dulu, bisa kita diskusikan lagi begitu. Ya ada beberapa contoh lah. Saya beri satu contoh. Misalnya dalam hal puji-pujian begitu, peribadatan.
Dan misalnya ada satu gereja yang menerapkan bahwa bisa kita seekspresif mungkin dalam memuji Tuhan. Tapi ada satu gereja atau yang terkait dengan budaya tertentu di mana kita harus menghadap Tuhan dengan penuh kekusyukan, dengan penuh kusyuk begitu. Bagaimana cara terutama evangelis sebagai gembala bisa menjembatani hal itu, kedua hal itu, begitu. Nah ini soal doktrin juga kan, karena ya doktrin kan kita tahu bersama ada yang esensial, ada yang non esensial. Jadi bagaimana menurut? Sebenarnya kalau itu kebenaran tidak boleh ada kompromi. Cuma memang harus kita lihat apakah itu mayor atau minor, atau tadi kayak tadi itu apakah itu sesuatu yang esensi atau tidak. Kalau itu sesuatu yang mayor, sesuatu yang esensi, sesuatu yang yang fundamental, sesuatu yang tidak bisa dirubah dan juga diganggu gugat, kita harus berdiri tegak pada kebenaran itu, pada doktrin itu, karena pada akhirnya kita tidak akan selesai berdebat untuk soal itu kalau apalagi ini sesuatu yang tidak bisa ditawar begitu. Pada akhirnya akan setuju untuk tidak setuju satu sama lain, karena ini adalah sesuatu yang esensial begitu. Apa yang Alkitab katakan, apa yang Bapak Gereja sudah atur dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang esensial yang tidak bisa kita ganggu gugat. Jadi misalnya kalau ada orang yang tidak setuju dan lain sebagainya, ya mau tidak mau kita tidak bisa menyenangkan semua orang di dalam pelayanan, dan jangan menyenangkan semua orang di dalam pelayanan. Of course akan ada yang tidak suka dan membenci kita karena kita mengatakan kebenaran. Yesus bilang seperti itu. Jadi tentu tantangannya adalah itu, tetapi ya kita solusinya adalah ya berdiri tegak saja gitu. Pada akhirnya terutama untuk bagi yang esensial ya, pada akhirnya itu akan memfilter gereja juga kan, pada akhirnya memfilter jemaat gitu. Jadi ternyata orang ini tidak cocok berada di gereja ini gitu karena punya pemahaman yang berbeda gitu. Tapi kalau yang non esensial itu bisa didiskusikan tentu saja. Maksudnya mungkin bisa dikaji lagi lebih baik, sama melihat yang mana yang sesuai dengan kondisi pelayanan yang ada di tempat-tempat tersebut. Karena tentu berbeda-beda, beda tempat, beda gereja, beda pelayanan, tentu beda kesepakatan bersamanya atau lingkungan dan juga budayanya. Sehingga misalnya kayak tadi tata ibadah, mungkin ada yang pengen tepuk tangan atau ada yang tidak. Itu kan bukan hal yang esensial ya, tidak mempengaruhi keselamatan kita, tidak mengubah fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus tidak semakin dimuliakan, tidak tepuk tangan juga tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Jadi solusinya adalah didiskusikan bersama saja, terutama bagi petinggi-petinggi gereja ya, atau pengurus-pengurus yang ada di gereja untuk mensiasati saja lah. Misalnya memang kalau mayoritas banyak yang suka untuk tepuk tangan contohnya, ya sudahlah, tentukan saja bahwa untuk tepuk tangan, tapi berikan pengertian dan juga pemahaman bagi yang mungkin tidak suka untuk tepuk tangan, bahwa ya ini tidak apa-apa. Pun kalau tidak mau tepuk tangan ya tidak dipaksa juga ya kan. Misalnya kalau lagi pujian yang bersukacita, lagi pujian bersemangat begitu, kalau ada yang tidak mau tepuk tangan, it's okay, silahkan saja. Ya, untuk hal-hal yang minor seperti itu perlu hikmat saja, minta hikmat pada Tuhan, dan juga kesepakatan dan juga persetujuan bersama saja dengan pengurus gereja dan juga dengan jemaat-jemaat yang ada. Karena kita sudah singgung soal mayor dan minor, esensial dan non esensial, mungkin bisa lebih apa lagi ya, kalau bicara soal doktrin esensial itu apa contohnya? Jadi doktrin yang memang tidak bisa diganggu gugat, dan kita semua tidak bisa mengubah, karena itu memang harga mati. Jadi apa saja doktrin esensial atau doktrin
bisa dibilang doktrin dasar kan? Iya, doktrin Iya. dasar yang fundamental. Silakan. Tentu Alkitab, kemudian kealahan, kemudian Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian keselamatan. Bagian di Yesus Kristus tentu sudah bisa dimasukkan dalam kealahan. Jadi tiga hal ini, Alkitab, bibliologi, kealahan, teologi proper, sama Kristologi. bukan kristologi, keselamatan. Itu apa ya bahasa itu? Lupa kita. Jadi keselamatan, soteriologi, betul. Soteriologi. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Keselamatan itu adalah bahwa keselamatan dijamin di dalam Yesus Kristus melalui iman kepada kasih karunia Allah. Jadi ini tiga hal yang tidak bisa diganggu. Kealahan tentu sudah mencakup bahwa Allah adalah satu di dalam tiga pribadi, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tentu kita akan belajar lebih dalam lagi di dalam pribadi kedua, yaitu Allah Anak, bahwa Yesus Kristus datang jadi manusia, dilahirkan melalui perawan Maria. Saya rasa pengakuan iman rasuli itu sudah hampir mencakup semua doktrin dasar yang mayor, yang esensial, yang memang tidak bisa diganggu gugat begitu, tentang kealahan, tentang keselamatan dan juga lain sebagainya. Jadi ini tiga hal yang esensial yang memang bagi saya secara pribadi ya, kalau misalnya ada jemaat dalam gereja yang sudah berbeda pandangan tentang ketiga hal ini, misalnya mungkin ada yang menganggap bahwa Alkitab hanya setengah firman Tuhan, berisi. Iya, atau dia berisi firman Tuhan tapi bukan betul-betul firman Tuhan. Saya akan mempersilahkan dia untuk mencari gereja yang punya pemahaman yang sama begitu. Ya, mungkin aneh kedengaran untuk hamba Tuhan mengusir jemaat, tapi daripada dia jadi serigala di tengah-tengah domba ya kan, maksudnya menghasut jemaat bahwa merusak doktrin. Jadi saya bilang daripada juga berdebat yang mungkin tidak akan ada selesainya, kecuali kalau kita debat resmi ya, kayak ada moderatornya, ada jurinya dan lain sebagainya. Kayak di Filipina itu seperti itu. Seharusnya kalau debat begitu, kalau menurut saya seharusnya yang kalah debat seharusnya menerima dong. Iya, harus fair. Makanya saya bilang di Filipina orang berdebat itu memang debat antar gereja. Kalau mereka kalah, diambil gerejanya. Memang kayak apa ya? Kayak taruhan begitu. Jadi kalau kalah, jemaatnya akan pindah ke gereja yang menang debat gitu. Jadi harus fair gitu. Kalau cuma debat di dalam gereja kemudian pada akhirnya menghasilkan perpecahan dan jemaat lihat, saya bilang, Bapak kalau memang kepercayaannya seperti itu silahkan mencari gereja lain. Pintu ini terbuka kalau Bapak mau keluar, dan juga akan terbuka kalau Bapak mau kembali setelah Bapak bertobat gitu. Jadi kalau ada yang sudah menyimpang, misalnya tidak mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan, atau tidak mempercayai seperti mungkin belakangan ini ada yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, pintu terbuka kalau mau pergi ke tempat yang memiliki pemahaman dan juga doktrin yang sama. Tetapi ini tiga yang mayor, yang esensial, yang dasar, yang tidak bisa diganggu gugat. Yesus bukan jalan keselamatan, ada jalan lain. Iya, betul. Nah itu kan termasuk ketaatan bagi ketaatan diri sendiri. Itu kan sudah. Ya, tapi mungkin untuk soteriologi ya mungkin kita masih bisa injili lah ya. Misalnya kayak mungkin dia belum tahu kali bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, ya kita bisa injil lah. Tapi kalau mungkin dia sudah batu kayak enggak, harus berbuat baik atau harus dibaptis, harus lewat upacara inilah dan lain sebagainya, ya sudah, keluarlah, carilah gereja yang sesuai dengan Bapak Ibu gitu. Nah, tadi kita bicara soal doktrin esensial. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang ingin minta contoh doktrin yang minor atau non esensial. Seperti apa? Contohnya saja. Banyak sih. Tapi ya mungkin kita bisa ambil satu case tertentu. Misalnya gereja, karunia pelayanan, hari raya, upacara-upacara, baptisan, perjamuan Tuhan dan lain sebagainya. Ya hal-hal yang seperti itulah. Tapi pada akhirnya Paulus bilang kan dalam Roma 14 bahwa ada orang-orang yang menganggap satu hari tertentu lebih
besar, lebih baik dan lebih penting daripada hari yang lain, atau ada orang yang melarang untuk makan makanan tertentu. Ya orang-orang yang seperti itulah yang fokus kepada hal-hal minor gitu, padahal tidak ada hubungannya tentang keselamatan, tidak ada juga hubungannya tentang perkembangan pelayanan dan juga jemaat. Emangnya kenapa kalau saya makan babi terus satu orang lain tidak makan daging babi misalnya? Apakah itu mempengaruhi pertumbuhan iman kita? Apakah saya tersandung gara-gara saya melihat teman saya tidak makan babi? Ya itu kan tidak ada hubungannya. Jadi hal-hal seperti itulah. Pokoknya di luar daripada Alkitab, keselamatan dan juga kealahan, itu hal-hal yang istilahnya bukan tidak penting ya, tetapi itu hal-hal yang minor yang masih bisa diperdebatkan lah istilahnya. Tapi mungkin ada yang berpikir kayak, oh kalau kita berbicara baptisan itu kan minor ya, berarti kita masih bisa memperdebatkan bahwa oh melalui baptisan kita memperoleh keselamatan. Nah, itu tidak, itu sudah bersinggungan dengan soteriologi, dengan keselamatan. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat. Misalnya mungkin yang minor dalam gereja adalah oh apakah baptisan perlu dipraktikkan dalam gereja atau tidak, baptisan air ya lah. Kalau baptisan Roh Kudus itu sudah hubungannya dengan keselamatan lagi, dengan kealahan bahkan. Apakah baptisan bisa dipraktikkan dalam gereja atau perjamuan Tuhan, berapa kali harus dilakukan di dalam gereja? Ya, atau misalnya gereja liturginya harus bagaimana, lagu-lagunya harus apa, bentuknya bagaimana, itu kan sesuatu yang bisa kita diskusikan bersama-sama mana yang baiknya, bagaimana harus kita mempraktekkan dan juga melakukannya begitu. Mungkin lebih ke detailnya sih, sikap gereja, atau tadi kan tadi evangelis juga sudah jawab di mana kalau soal doktrin esensial, nah itu menjadi sesuatu yang harga mati dan dipersilahkan bagi mungkin yang punya doktrin esensial yang berbeda untuk mencari tempat pelayanan yang baru. Nah, kalau soal doktrin non esensial yang berbeda di antara jemaat, nah seharusnya sikap apa yang harus diambil oleh pemimpin gereja dalam menyikapi hal ini, perbedaan-perbedaan yang ada, terutama dalam doktrin minor ini, gitu. Apakah semuanya harus seragam? Maksudnya begini, apakah semuanya di dalam satu gereja itu harus memiliki doktrin mayor dan minor yang seragam, atau bagaimana cara evangelis menyikapi? Sebaiknya sih seperti itu, supaya tidak ada perasaan kayak saya berbeda sendiri gitu. Kalau ada yang seperti itu, mereka akan merasa dikucilkan. Lama-lama mereka akan keluar gereja sendiri karena merasa bahwa jemaat lain atau orang-orang lain tidak setuju dengan apa yang dia yakini dan juga percaya. Jadi pada akhirnya merasa dikucilkan begitu. Tetapi untuk menyikapinya tentu perlu hikmat dan perlu sebagai pemimpin gereja ya, perlu belajar lebih dalam lagi. Misalnya dalam hal karunia pelayanan misalnya, mungkin ada orang-orang yang berpikir bahwa kita harus mempraktikkan karunia pelayanan bahasa roh, bahasa lidah gitu, karena itu ada di dalam Alkitab. Nah, ada mungkin orang yang berdebat bahwa tidak. Nah, hamba Tuhan, pemimpin gereja harus dengan hikmat. Kira-kira memangnya masih adakah, masih berlakukah, masih relevankah karunia pelayanan ini, dan apa fungsinya, apa gunanya ketika itu dipraktikkan dalam gereja. Nah, itu perlu pembelajaran yang lebih dalam lagi. Jadi pemimpin gereja perlu belajar dan sambil terus meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa mengatasi perbedaan yang ada di dalam jemaat. Karena tentu kita tidak bisa, sama seperti kayak tadi, sulit bagi kita untuk bisa menyamakan. Tapi paling tidak kita bisa kasih pemahaman bahwa mungkin Bapak punya pemahaman seperti ini, tapi maaf, di gereja kami tidak dipraktikkan karena dipraktikkan tidak ada untungnya, tidak dipraktikkan juga tidak ada ruginya. Jadi untuk apa? Daripada cuma misalnya mungkin keren-kerenan doang, misalnya contoh, atau cuma supaya dilihat orang,
Nah, itu kan tidak ada untung ruginya. Jadi untuk apa? Jadi kami sepakat bahwa tidak mempraktekkan, tidak melakukan atau tidak membuatnya. Jadi pintar-pintarnya pemimpin gereja untuk memberikan pemahaman bahwa tentu ini bukan sesuatu yang esensial, bukan sesuatu yang harus diperdebatkan secara panjang, tetapi harus ada pemahaman yang diberikan kepada mereka supaya mereka tahu bahwa meskipun mereka punya pemikiran yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda, tetapi untuk di gereja ini, di gereja tempat mereka beribadah, kami sepakat, jemaat sepakat, pemimpin gereja sepakat bahwa tidak mempraktekkan atau tidak melakukan hal tersebut. Contohnya begitu sih. Jadi pintar-pintar aja, berdoa minta hikmat pada Tuhan. Tapi kebanyakan kalau saya melihat utamanya, mungkin ada yang dalam satu jemaat itu berbeda-beda pandangannya tentang doktrin non esensial ini, dan mereka tidak menunjukkan hal itu secara di dalam satu pelayanan. Ya mereka hanya pegang apa yang mereka percaya, apa yang mereka pahami dan tidak menunjukkan itu di gereja. Jadi mungkin apa yang seharusnya dilakukan gereja, maksudnya majelis atau pimpinan gereja, itu sebagai sebuah hal yang bijak bagi jemaat, atau dalam hal ini membimbing jemaat dalam memahami perbedaan doktrin non esensial tanpa menyebabkan perpecahan begitu. Karena ini mereka tidak speak secara langsung, tidak bicara secara langsung di jemaat, tapi mereka meyakini itu. Pada akhirnya kalau memang itu menjadi apa yang mereka yakini di dalam hati mereka, ya sudah, kita tidak bisa paksa sebenarnya gitu, selama itu tidak mengganggu pelayanan. Tapi kalau memang kita mau berusaha supaya menjaga orang ini tetap ada di dalam gereja misalnya, yang bisa kita lakukan adalah selalu datang mengunjungi dan membuat pos pemahaman Alkitab di rumah orang itu dengan materi yang tentu materi yang berbeda dengan yang dia pahami, atau yang mungkin yang gereja kita atau yang gereja tertentu pahami, yang gereja mereka pahami, supaya pada akhirnya punya kesatuan pemikiran dan juga pemahaman bahwa ternyata, tapi tidak mengatakan bahwa dia salah, tidak menuduh bahwa dia salah atau keliru, hanya menegaskan bahwa dalam gereja kita inilah yang kami yakini. Apa alasannya ini, makanya ada pemahaman Alkitab kan. Ya, dan ada dasar di balik jadi semua. Beberapa pertemuan gitu, pada akhirnya kalau dia tidak mau, misalnya contoh dia tidak mau menerima, ya akan ditanya, kalau Bapak tidak mau terima minta maaf, tapi di gereja kami memahami dan juga mempraktekkan atau mungkin tidak mempraktekkan hal tersebut. Tapi kami terbuka, kami menerima Bapak untuk tetap hadir, Bapak Ibu tetap hadir dalam gereja kami. Kami tidak akan memaksakan pemahaman atau juga doktrin yang diterima oleh Bapak Ibu. Gereja kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu, sehingga meskipun berbeda, mereka tetap hadir. Karena pada akhirnya kan sekali lagi, karena itu minor ya, jadi sebenarnya bagi saya secara pribadi tidak apa-apa sebenarnya. Karena itu minor ya, meskipun ada perbedaan, ya sudah, mau bagaimana lagi, kita tidak bisa memaksa orang. Sekali lagi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang di dalam gereja, terutama sebagai pemimpin gereja ya. Mungkin kita berusaha untuk menjaga domba supaya tetap nyaman, supaya tetap merasa aman di dalam gereja. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Selama kita sudah melakukan apa yang ditugaskan sebagai seorang penatua, shepherd, sebagai seorang gembala, yaitu memberi makan domba, menjaga supaya mereka tidak tersesat, mengunjungi mereka ketika mereka sakit atau mungkin sudah lama tidak beribadah. Selama itu kita sudah lakukan dengan benar, kalaupun mereka masih merasa tidak suka karena perbedaan pemahaman, ya itu bukan dosa kita, bukan kesalahan Bapak Ibu, tetapi ya memang mungkin
tidak cocok rumputnya aja. beda rumput, silahkan cari rumput yang lain gitu. Dari yang saya tangkap pembahasan kita, artinya majelis dan juga pimpinan atau gembala gereja harus memang kuat juga, ya kan? Harus memang kuat secara doktrin, baik doktrin, apalagi doktrin esensial, dan juga doktrin non esensial. Seharusnya apa yang diyakini itu juga harus kuat antara majelis dan juga gembala begitu. Paling tidak majelis jemaat punya kesepakatan bersama dengan sama-sama sesama pengurus dan juga dengan pemimpin pelayan yang ada di situ punya pemahaman yang sama tentang doktrin minor gitu. Misalnya oke, kita tidak akan merayakan hari raya ini misalnya, atau oke, kita akan merayakan hari raya ini. Jadi supaya jemaat lihat, oh pimpinan kita kompak nih. Kita kompak aja juga begitu. Kalau di atas aja sudah tidak kompak, jemaat bingung lah. Di atas aja ndak itu, tidak kompak. Ngapain kita mau setuju sama mereka gitu kan? Itulah kenapa syarat-syarat sebagai penatua atau penilik jemaat itu adalah orang yang memang bisa mengajar, sudah lahir baru lama dan punya pemahaman akan kebenaran gitu. Jadi tidak boleh sembarangan memang. Sip. Luar biasa penjelasan dan diskusi dari kita hari ini di Ayo Ibadah Podcast. Dan jangan lupa teman-teman, itu doktrin yang esensial itu yang paling terpenting dan menjadi harga mati bagi kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya, terutama dalam hal keselamatan. Itu yang selalu menjadi concern bagi kita, tim Ayo Ibadah, dimana sayang sekali kalau teman-teman tidak menerima keselamatan yang sudah Allah kerjakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus, dan keselamatan yang adalah anugerah atau pemberian cuma-cuma dari Allah itu hanya diterima dengan meresponinya dengan iman. Dan itu yang selalu kita suarakan, utamanya dalam setiap pembahasan podcast yang kita lakukan, di mana selalu kita suarakan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kembali lagi soal doktrin yang kita bisa pelajari bersama-sama hari ini, mungkin ada statement terakhir dari evangelis soal doktrin utamanya dan pentingnya doktrin itu bagi orang Kristen dalam pertumbuhan rohaninya. Jangan malas belajar sih. Apalagi sekarang kita bisa belajar dari mana saja gitu. Dalam artian ada banyak resource di mana kita bisa belajar gitu, di internet, di buku-buku, di YouTube atau dimanapun itu kita bisa belajar. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini tidak penting atau ini boring, ini yang tidak cocok dengan saya. Perlu bagi kita untuk belajar supaya tadi menjadi filter bagi kita, menjadi penuntun juga bagi kehidupan kita, supaya kita tahu apa yang benar yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, dan juga supaya kita juga tidak mengajar orang dengan salah begitu. Dan juga supaya kita bisa, nah ini dia, mungkin ada teman-teman di luar sana yang masih bingung untuk memilih gereja. Dalam artian saya mau bersekutu di mana ya? Orang-orang kebanyakan patokannya adalah oh di mana saya nyaman, di mana saya suka puji-pujiannya, atau mungkin saya kenal orang-orangnya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah untuk memilih gereja adalah apakah apa yang diajarkan gereja itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Itu saja cara yang tepat untuk memilih gereja. Soal puji-pujian dan lain sebagainya itu bisa sesuatu yang bisa diubah atau bisa ditolerir. Tapi ajaran itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir gitu. Jadi dengan belajar doktrin kita jadi tahu bahwa ketika kita datang ke suatu gereja, apakah gereja ini mengajarkan bahwa Alkitab sungguh-sungguh firman Allah, apakah doktrin kealahannya
punya doktrin Tritunggal yang benar, dan juga apakah doktrin atau pengajaran keselamatannya juga benar, bahwa keselamatan, hidup kekal di surga hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus melalui iman. Jadi sangat penting bagi kita, bagi teman-teman pemuda, atau bagi yang sekarang lagi mau cari-cari gereja atau mau bersekutu di mana, pahami dulu doktrin yang benar, baru pilihlah gereja yang tepat di mana kita bisa bertumbuh. Karena pada akhirnya Paulus bilang kan, yang dikehendaki Allah adalah supaya semua orang memperoleh keselamatan dan juga mempunyai pengetahuan yang benar. Jadi bukan hanya sudah diselamatkan tapi tidak bertumbuh, diselamatkan tapi dia bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran. Jangan malas belajar. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Ingat saja itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Penghujung, asik. Kayak TV loh. Terima kasih buat teman-teman yang boleh join podcast ini. Kami akan menutup dengan berdoa tentang menerima Tuhan Yesus. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa belum ada Kristus dalam hati, mari kita sama-sama berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebelumnya diingatkan kembali teman-teman untuk like video ini, komen, jangan lupa kita bagusnya bahas apa berikutnya, subscribe dan share ke seluruh platform media sosial, dan juga terakhir subscribe channel Ayo Ibadah. Karena subscribe itu ibadah gratis. Tis. Dan terima kasih, dan mungkin langsung saja Evangelis kita akan berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa karena ada kebenaran yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami, sehingga melalui itu kami jadi tahu bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau sudah datang ke dunia ini, jadi hamba, menderita taat sampai mati di atas kayu salib, untuk menghapuskan dosa-dosa kami, untuk menebus kehidupan kami yang bersalah. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Engkau menilik setiap orang yang mungkin saat ini sedang mendengar dan menonton video ini. Biarlah mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meminta Engkau untuk masuk ke dalam hati mereka, menjadi Juru Selamat mereka, dan bertahta dalam hati mereka selama-lamanya, sehingga mereka menjadi anak Allah, mereka menerima penebusan, mereka dibenarkan, dan mereka memperoleh hidup yang kekal. Dan setelah itu mereka juga melayani Tuhan, mereka bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam pengajaran yang benar sesuai dengan firman-Mu. Makasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.